Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1, ruang 1A Public Relation, kami akan mendiskusikan bersama tentang materi urgensi pembahasan negara dan warga negara. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bambang Irawan, saya nomor absen 12. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Saya Sylvia Yulianti dari absen 15 bertugas sebagai notulen. Saya Muhammad Eliansyah Putra dari nomor absen 17 sebagai peserta diskusi. Nama saya Muhammad Mukti Gautama, nomor absen 20. Nama saya Anindya Mutiara Suryana, nomor absen 26. Nama saya Nuria Sofiati, nomor absen 32. Nama saya Nabila Diva Yuning Tias, nomor absen 37. Nama saya Reza Devil Momtaz, saya nomor absen 40. Nama saya Korunisa, saya nomor absen 41. Baik, itu tadi kelompok kami. Langsung saja kita lanjut ke materi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Erliansyah Putra. Kepada Muhammad Erliansyah Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kan kita akan membahas tentang urgensi pembahasan negara dengan warga negara. Nah, perlu kita ketahui bahwa syarat untuk membentuk suatu negara itu ada 3. Yang pertama ada kedaulatan dari pemerintah, lalu ada wilayah, dan juga yang terakhir adalah warga negara. Nah, di sini kita akan mengaji yang terakhir, yaitu warga negara. Gimana sih hubungan negara dengan warga negara itu? Nah, jadi di sini pastinya setiap negara harus memiliki warga negara, dan di situ punya peran masing-masing, seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, dari penjelasan Muhammad Erliansyah Putra, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Saya ingin bertanya. Oke, dari Reza. Silakan Reza. Bagaimana perwujudan hubungan warga negara dengan suatu negara? Saya mau menjawab pertanyaan dari Reza. Baik, silakan Nisa. Hubungan antar warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan. Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki. Dalam hal ini sebagai warga negara, secara teori status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan warga negara juga. Mohon maaf, ini mungkin ada sedikit kendala. Apakah ada yang ingin menyanggah atau bertanya? Koneksinya Nisa. Baik, dari pernyataannya Nisa, apakah ada yang ingin menyanggah atau bahkan bertanya kembali kepada Nisa? Silakan. Saya ingin bertanya. Iya, silakan Anindya. Ya, Nisa, saya ingin bertanya, maksud dengan peran pasif dan aktif warga negara itu apa ya? Baik, silakan dijawab Nisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anindya. Peran pasif yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Contohnya seperti membayar pajak atau menaati peraturan lalu lintas. Lalu peran aktif yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contohnya seperti memberikan hak suara pada saat pemilu. Baik, sudah cukup jelas Anindya, atau mau menambahkan atau mau bertanya kembali? Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, sudah cukup jelas. Oke. Ya, terima kasih Nisa. Apakah sudah cukup jelas semuanya atau mau menambahkan? Dari Putra, apakah mau ingin menambahkan dari pertanyaan dari Nisa atau sudah cukup? Sudah cukup. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Mukti Gautama. Kepada Muhammad Mukti Gautama, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya teman Bambang sebagai moderator.
Jadi di sini kita membahas topik tentang urgensi pembahasan negara dan warga negara. Ketika kita membahas tentang warga negara, maka kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak dapat diartikan sebagai kewenangan untuk berbuat ataupun bertindak. Adapun hak manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu tadi adalah pengertian dari hak. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian mengenai kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain mempunyai hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Namun, manusia sering hanya menuntut hak tanpa sadar bahwa mereka juga memiliki kewajiban. Jadi di sini kita sebagai warga negara, kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Apakah mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin bertanya? Permisi, Tama. Saya izin bertanya. Ya, silakan Nuria. Tama bisa berikan contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Vivi. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh hak warga kita sebagai negara Indonesia dan kewajiban kita. Yang pertama adalah hak. Banyak sekali contoh hak kita sebagai warga negara, seperti hak dalam memeluk agama apapun tanpa paksaan, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak yang sama di mata hukum, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kelangsungan hidup, dan hak untuk memajukan dirinya, memperjuangkan haknya secara kolektif, membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, dan hak atas pengakuan jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil. Itu untuk haknya. Untuk kewajiban sendiri, kita juga diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pasal 28J ayat 1. Itu tadi adalah contoh dari hak dan kewajiban. Dan untuk contoh dari hak yang sering kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari adalah hak untuk memeluk agama tanpa paksaan apapun. Jadi kita diperbolehkan untuk memeluk agama apapun yang dimana di Indonesia ini diakui ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan kita boleh memeluk apapun agama yang kita percaya. Seperti itu. Baik. Ya, Sudah terima kasih. cukup jelas ya? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Tama. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali dari teman-teman? Saya mau bertanya. Ya, Baik, Miss. dipersilakan. Saya mau bertanya. Jadi apa perbedaan antara hak dan kewajiban dan bagaimana caranya untuk apa yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban? Oke, terima kasih. Saya ingin menjawab. Oke. Saya ingin bantu menjawab. Baik, ingin membantu menjawab ya Putra. Baik, silakan Putra. Jadi menurut pertanyaan Nisa kan tadi kan apa yang harus didahulukan antara hak dan kewajiban, ya. Ya, benar. Nah, menurut saya dua-duanya harus seimbang. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, nggak ada yang harus didahulukan, nggak ada yang harus ditinggalkan gitu. Jadi kalau kita laksanakan kewajiban, pasti juga kita akan mendapatkan hal yang kita miliki, yang harus kita dapat. Misal belajar, kita kan kewajibannya sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa sekarang adalah belajar. Maka dengan belajar kita akan mendapatkan hak nilai yang harus kita miliki, begitu contohnya. Baik. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Saya ingin Baik. menambahkan lagi bahwa saya ingin menjawab dahulu pertanyaan apa perbedaan dari hak dan kewajiban. Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seorang, entah itu karena hukum, kebutuhan,
atau karena tugas. Dengan hak merupakan untuk diri sendiri, dan sedangkan kewajiban itu sebagian besar untuk orang lain. Jadi pengertiannya di sini adalah hak itu sebentar. Kalau hak itu adalah untuk kita sendiri, tapi sedangkan kewajiban itu dilakukan untuk kepentingan orang banyak dan sebagian besar dilakukan orang lain. Dan terima kasih. Baik, sudah cukup jelas Mbak Nisa. Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, dari sini apakah ada yang ingin bertanya kembali atau bahkan menambahkan jawaban dari kedua teman kita? Silakan. Sudah Ingin cukup. bertanya. Oh, dari Reza. Silakan Reza. Tadi kan dibilang kalau orang Indonesia memiliki hak untuk memeluk agama kan. Baik. Nah, Iya. bagaimana jika warga itu sendiri dia ateis atau tidak percaya akan Tuhan? Oke. Oke, baik. Terima kasih Reza. Reza. Untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Mungkin kalau seandainya ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Jadi sebenarnya hak dan kewajiban kita adalah kita sebagai warga negara harus beragama. Tetapi di dalam hak tersebut kita dibebaskan untuk memilih apapun agama. Dan tentang agama dan ketuhanan juga kita bisa lihat di Pancasila sila ke-1 bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang dimaksudkan bahwa semua warga negara Indonesia harus memiliki agama. Tetapi ketika seseorang itu memiliki agama, kita tidak bisa memaksakan mereka harus memeluk agama apapun. Tetapi yang saya tekankan di sini bahwa kewajiban kita sebagai warga negara adalah kita wajib memeluk agama, tetapi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memeluk agama apapun. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan dari jawaban Tama? Saya mau menambahkan. Oke, Nabila dulu. Ini dari tadi yang mempunyai kendala sinyal, mohon dimaklumi. Silakan Nabila, bisa menambahkan. Iya, perkenalkan, nama saya Nabila Diva. Saya mau menambahkan bahwa kita sebagai warga negara, di samping harus memiliki agama, mempunyai keyakinan masing-masing, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengarahkan masyarakat lain untuk bisa saling membantu dalam bagaimana sih agama yang lain itu juga maksudnya agama satu dengan kelebihan, dengan berbagai macam adat-adatnya juga gitu, seperti itu. Lebih mengarahkan seperti itu ya Nabila ya? Iya, betul sekali. Seperti itu. Oke, baik. Dari sini mungkin sudah paham teman-teman. Jadi yang dimaksud Nabila itu lebih ke mengarahkan atau memberitahu apa saja adat-adat dari agama ataupun yang lain-lain ya Nabila. Seperti itu ya Nabila kurang lebihnya. Iya, baik. Iya, benar. Oke, baik. baik. Dia mau menambahkan. Oh iya, tadi ada Anindya yang mau menambahkan. Silakan Anindya. Oh iya, melanjuti yang tadi Diva bilang, itu kenapa kita harus mengarahkan? Karena di Indonesia sendiri pun, untuk pengurusan agama ateis untuk kepentingan seperti KTP, itu masih sulit untuk diurus jadinya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang mengharuskan pencatuman agama sesuai dengan yang ditentukan. Jadi misalnya KTP, ingin membuat KTP itu paling enggak harus menentukan satu agama yang bisa dituliskan dalam KTP tersebut. Karena kalau tidak seperti itu, nanti administrasinya akan susah. Seperti itu. Oke, sudah sangat jelas ya jawaban dari teman-teman kita. Mungkin dari sini ada yang masih bingung atau masih ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya teman-teman. Jadi dari sini berbicara tentang hak. Jadi saya ingin bertanya kepada Tama, nanti bisa juga dijawab sama teman-teman yang lain. Jadi pertanyaan saya sebenarnya simpel, saya ingin tahu. Disebut hak itu usia dari berapa warga negara itu bisa memiliki hak? Jadi mungkin dari usia 0
0 sampai sekian atau sampai meninggal atau sudah dari kandungan, sudah mempunyai hak ataupun yang lain. Saya ingin tahu kejelasan tentang umur hak warga negara dari berapa sampai berapa. Terima kasih. Bang Ari, ada yang bisa menjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bambang. Saya akan menjawab bahwa sebenarnya hak yang dimiliki manusia itu melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kita dilahirkan, itu kita sudah mempunyai hak kita sebagai warga negara. Seperti itu. Oke. Sehingga hak tersebut juga akan berlaku sampai waktu ketika meninggal dunia. Jadi ketika mulai dilahirkan sampai ketika suatu saat nanti meninggal dunia, manusia mempunyai hak. Terima kasih. Oke, baik. Saya ingin menambahkan juga pernyataan Tama. Sebentar, dari Nuria dulu. Oh ya, Silakan. dari pernyataan Tama itu didasarkan pada pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang isinya kurang lebih sudah sama dengan yang disebutkan oleh Tama. Jadi saya ingin memberikan bukti konkretnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nuria. Ini ada yang mau menambahkan lagi teman kita, Nisa. Tadi mau menambahkan ya, Nisa? Jadi kalau misalnya untuk hak, kan ada hak asasi, ada hak untuk memilih, itulah. Sepertinya ada kendala teknis. Baik, mohon maaf ini mungkin saya Isa? hak untuk memilih keluarga. Halo Nisa. Halo, maaf ada. Iya, baik. Oh ya. Ini teman kita ada yang terkendala sinyal, mohon maaf. Bisa diulang Nisa? Jadi kan kalau hak itu ada macam-macam ya. Iya, benar. Ada hak asasi manusia, hak untuk memilih, hak untuk berpendapat. Nah, saya pernah baca kalau ketika dia anak memiliki 2 kewarganegaraan, dia harus bisa memilih dia ingin berwarga negara di mana. Nah, itu biasanya dia boleh memilih itu dimulai dari umur 18 tahun. Dan diberi batas maksimal selama 3 tahun, jadi sampai 21 tahun. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari teman-teman. Dari sini sudah cukup ya teman-teman untuk materi dari Tama. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup ya? Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Baik, untuk materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh baik Nisa ya. Kan ini waktu meetingnya tinggal 1 menit, jadi kita bikin room baru untuk melanjutkan materi yang ketiga. Oke, baik. Kita akan break sebentar untuk mengganti. Baik, mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala di waktu Zoom-nya, jadi kembali lagi bersama kami. Dan lanjut untuk materi selanjutnya, kami akan membahas materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh teman kami, Anindya Mutiara Suryana. Kepada Anindya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bambang. Saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu asas sifat wujud hubungan warga negara dengan negara. Yang pertama adalah asas hubungan warga negara dengan negara, yaitu terdiri dari asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas kekeluargaan, dan asas pembagian kekuasaan. Dengan asas tersebut, baik warga negara dengan pemerintah memiliki tugas dan membangun negara demokrasi, berkembang, dan berkeadilan sosial. Yang kedua, sifat hubungan warga negara dengan negara. Yang pertama adalah hubungan yang bersifat hukum.
Hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila. Kemudian adalah hubungan yang bersifat politik. Kegiatan politik warga negara dalam bentuk partisipasi mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan dan dalam bentuk subjek, misalnya menerima peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah wujud hubungan warga negara dengan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anindya. Baik, dari penjelasan materi yang ketiga dari Anindya, mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Silahkan. Baik, Untuk Anindya, dari Nisa. Oke, dari Tama. Silahkan. bisa diberi contoh nggak wujud politik itu seperti apa? Terima kasih. Oke, Oh, baik. iya. Silahkan dijawab Anindya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tama yang berhubungan dengan politik itu, misalnya saja dalam pembuatan kebijaksanaan, kemudian untuk pembuatan peraturan, dan kemudian untuk pemilihan kepala daerah ataupun kepala negara. Terima kasih. Baik, dari penjelasan jawabannya sudah cukup, Tama? Atau... Cukup jelas. Oke, dari jawaban Anindya, mungkin ada yang mau menambahkan jawaban pertanyaan dari Tama. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau menyanggah. Silahkan. Tidak ada. Saya mau bertanya. Ya. Baik, silahkan Nisa. Ya, silakan Nisa. Hubungan politik antar warga negara dengan pemerintah Indonesia tuh harus didasarkan dengan apa ya? Oh ya, saya akan menjawab. Itu biasanya didasarkan dengan peraturan undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR beserta Presiden. Kemudian ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Dan untuk jawaban lebih lengkapnya, ada yang ingin membantu saya? Baik, mungkin ada yang mau menambahkan dari Putra, mau menambahkan jawaban dari Anindya atau Reza? Silahkan. Baik. Bisa dengar suara saya, Reza? Bisa, Bang. Tapi saya tidak ingin menambahkan. Oke, baik, Putra. Reza, maaf. Oke. Mungkin dari Selvia mau membantu menjawab. Selvia, halo. Bisa mendengar suara saya? Iya, bisa, tapi saya belum bisa menjawab. Baik. Maaf, saya ingin menjawab. Oke, baik. Tama, dari Tama ingin menambahkan jawaban pertanyaan yang sudah disampaikan Anindya. Silakan, Tama. Untuk peraturan-peraturannya adalah seperti peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Seperti halnya... Mohon maaf, Tama. Itu suaranya kurang kedengar. Oke, baik. Tama bisa diperbaiki dari audionya dulu. Oke. Ya, lebih keras. Apakah terdengar? Sudah. Oke. Saya mau menambahkan untuk jawaban dari Anindya, contoh-contoh peraturan itu seperti halnya peraturan baik dari pusat ataupun peraturan daerah yang dibuat oleh Perda dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Presiden dan yang didiskusikan oleh para bawahannya. Seperti itu. Mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih, Tama. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ya, sudah cukup. Ada. Oke, dari Nuria. Mau menambahkan, Nuria? Iya, Silakan. saya ingin memberi sedikit kesimpulan benang merah dari materi ini. Oke, Ya. baik. Silakan, Nuria. Jadi,
dari materi kita pada hari ini bisa disimpulkan bahwa hubungan antara warga negara dengan negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Ketentuan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Seperti itu, Bambang, mungkin teman-teman lain ada yang ingin beri kesimpulan lain? Baik, terima kasih Nuria. Ada yang mau menambahkan? Sudah? Sudah cukup, Bambang. Mungkin itu saja kesimpulannya ya. Memang pembahasan kita kali ini negara dan warga negara itu saling berhubungan seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Nuria dan sudah mempunyai keterikatan dan sudah diatur dalam undang-undang. Seperti itu ya Nuria ya? Iya. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Untuk kurang lebihnya dari sini sudah clear semuanya ya? Sudah tidak ada yang mau menambahkan atau memberikan sanggahan? Sudah? Sudah, kalau sudah acungkan jempolnya, dua-duanya semuanya acungkan jempolnya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi cukup sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga diskusi kita dalam materi urgensi pembahasan negara dan warga negara kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat tentunya dan semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya. Saya Bambang Irawan sebagai moderator. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Terima kasih mahasiswa. semuanya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Dewi Jaya.